Stroke adalah kematian jaringan otak infrak cerebral yang terjadi karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Stroke terjadi ketika pasukan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan. Stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah. Stroke tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke merupakan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya, karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Gejala stroke antara lain: 1. Pingsan. 2. Kehilangan kesadaran. 3. Kelumpuhan tiba-tiba pada salah satu bagian wajah, tangan, atau kaki, terutama pada sisi sebelah tubuh. 4. Kesulitan melihat dengan salah satu atau kedua mata. 5. Kesulitan berjalan. 6. Gangguan koordinasi atau keseimbangan. Stroke dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi, dan sebagian besar komplikasi tersebut berakibat fatal. Beberapa jenis komplikasi yang mungkin muncul antara lain: 1. Deep vein thrombosis. Sebagian orang yang mengalami penggumpalan darah di tungkai yang mengalami kelumpuhan. Kondisi tersebut dikenal sebagai deep vein thrombosis. Kondisi ini terjadi akibat terhentinya gerakan otot tungkai, sehingga aliran di dalam pembuluh darah vena tungkai terganggu. Hal ini meningkatkan risiko untuk terjadinya penggumpalan darah. 2. Sebagian pengidap stroke hemoragik dapat mengalami hidrosefalus, yaitu menumpuknya cairan otak di dalam rongga jauh di dalam otak ventrikal. 3. Kerusakan yang disebabkan oleh stroke dapat mengganggu refleks menelan. Akibatnya makanan dan minuman berisiko masuk ke dalam saluran pernapasan. Masalah dalam menelan tersebut dikenal sebagai disfagia. Disfagia dapat menyebabkan pneumonia aspirasi. Terdapat berbagai penyebab stroke hemoragik dan iskemik. Penyebab stroke hemoragik antara lain: 1. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. 2. Koagulopati. 3. Penggunaan obat pengencer darah. 4. Malformasi atau gangguan pembuluh darah seperti aneurisma, angioma, cavernosa. 5. Vaskulitis. 6. Keganasan di otak. Penyebab stroke iskemik antara lain: 1. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. 2. Diabetes mellitus atau kencing manis. 3. Penyakit jantung, atrial fibrilasi, gangguan katup, gangguan jantung, stenosis mitral. 4. Hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi. 5. Stenosis karotis. 6. Hypormostinemia. 7. Obesitas atau kegemukan. 8. Gaya hidup, konsumsi alkohol berlebih, merokok, pengguna obat-obatan terlarang. 9. Cyclical disease. Pengobatan khusus yang diberikan pada pengidap stroke tergantung pada jenis stroke yang dialaminya. Pengobatan stroke iskemik, penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Pengobatan stroke hemoragik, pada kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol perdarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan terhadap stroke hemoragik, antara lain dengan mengonsumsi obat-obatan dan operasi. Cara mencegah stroke yang utama adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Berbagai tindakan pencegahan stroke antara lain: 1. Menjaga pola makan. 2. Olahraga secara teratur. 3. Berhenti merokok. 4. Hindari konsumsi minuman beralkohol. 5. Hindari penggunaan nafza. 6. Hindari stres. 7. Periksa tekanan darah secara rutin. Baiklah,
Mungkin ini penjelasan terakhir kami tentang stroke, yaitu fakta menarik tentang stroke. Pertama, stroke bisa terjadi kepada siapa saja, bahkan kepada bayi maupun anak-anak. Kedua, stroke mudah dikenali dengan tes mandiri yang disebut FAST. 3. Pada nyatanya, lebih banyak wanita yang terserang stroke daripada pria, walaupun selisihnya hanya sedikit. 4. Serangan stroke tidak bisa diatasi dengan aspirin. 5. Stroke merupakan penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan kerusakan otak, bukan salah satu jenis serangan jantung. 6. Stroke juga bisa menyerang tanpa gejala yang jelas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami berikan untuk teman-teman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke guys, jangan lupa like and subscribe.